PLT Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya meminta pemerintah untuk merevisi beberapa pasal krusial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dinilai menghalangi kebebasan pers. Dewan Pers meminta pemerintah menunda pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat diskusi panel Dewan Pers bersama wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam pemaparannya, PLT Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya menyatakan terdapat 19 pasal krusial yang dinilai dapat membatasi kebebasan pers dan dapat mempidanakan wartawan atas karya jurnalistik. Itu pers tidak independen, pers tidak dapat menghasilkan berita yang benar dan baik. Ini menjadi penting. Nah, yang kedua, kami meminta gitu kan, tidak dalam posisi kemudian kami sepenuhnya menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR, tetapi kami minta pasal-pasal yang terkait hal tersebut bisa direformulasikan sehingga ada kejelasan tidak dalam posisi pasal karet. Karena kenapa? Begitu itu pasal karet multitafsir, di lapangan sangat dimungkin punya potensi teman-teman jurnalis ketika melakukan kerja terjerat kaitan dengan pidana. Dewan Pers sebagai representasi wartawan mengharapkan pasal di RKUHP yang merugikan wartawan dapat dilakukan revisi dan penyesuaian oleh pemerintah bersama DPR. Dalam penyusunan dan pembahasan draft RKUHP tersebut, Dewan Pers mengaku tidak dilibatkan. Dari Mataram, Hari Kasidi News melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, pemerhati hewan Christian Adiwibowo melaporkan BDM ke Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui ITE. BDM dilaporkan oleh Christian Adiwibowo yang juga merupakan salah seorang pencinta hewan. Christian melaporkan Desi terkait pencemaran nama baik terhadapnya melalui media sosial Facebook. Christian mengatakan perseteruan dirinya dengan Desi sudah terjadi beberapa bulan lalu dan ia mengaku dihina, difitnah oleh terlapor di media sosial Facebook dan Instagram. Laporan ini berawal dari pemberian bantuan untuk pengasuh anjing di Karangjangkong, Kota Mataram. Diduga BDM menuding Christian menggelapkan sejumlah uang donasi untuk hewan anjing sejumlah 11 juta rupiah. Untuk itu, Christian melaporkan BDM dengan Undang-Undang ITE dan KUHP tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Bantuan yang sudah kami berikan, kami selalu memberikan nasi beras segar, beras bagus kualitas manusia, ditambah direbus, dikukus, ditambah dengan daging ayam seger, dibagikan dikasih ke anak-anak. Nah, dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh Desi Marlina ini, jujur nggak tega gitu loh. Kok tega? Maksud saya, di mana dia punya nurani kok hanya kasih sebulan 8 karung nasi kering untuk puluhan anjing ini sebulan jatahnya loh. Sementara itu BDM yang dikonfirmasi merespon laporan Christian terhadap dirinya. BDM mengatakan tidak keberatan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut. Joshua juga buat statement di situ kalau dia sudah membeli dan memberi ratusan obat cacing untuk anjing-anjing di kuburan. Saya minta buktinya, mana videonya atau mana struk pembelian obat cacingnya. Saya tulis dengan bahasa yang sangat sopan, langsung di-attack sama dia habis, diserang habis kan. Saya cuma bilang, saya cuma minta bukti atau sekedar nota, kwitansi, apa saksi yang melihat kalau benar memang donasi ini donasinya tidak fiktif 11 juta. Perseteruan antar sesama pencinta hewan ini juga berujung tindak pidana penganiayaan di sebuah kafe di Mataram yang diduga dilakukan oleh pelapor terhadap terlapor dan kasusnya ditangani Polresta Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews memberitakan. Ratusan paket makanan siap saji hasil produksi UMKM lokal dikirim Pemda NTB untuk korban gempa Cianjur. Penyaluran bantuan ini sebagai rasa kepedulian antar sesama. Gempa Cianjur yang terjadi beberapa waktu lalu menarik banyak empati dari masyarakat maupun pemerintah Nusa Tenggara Barat. Meringankan korban terdampak gempa Cianjur, pemerintah daerah NTB mengirimkan bantuan makanan siap saji yang diproduksi UMKM lokal. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menyatakan penyaluran bantuan makanan khas NTB sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan meringankan terhadap korban yang terdampak akibat gempa Cianjur. Nah, dulu kan ketika kita disapa oleh gempa bumi,
Pak Gubernurnya langsung ke sini. Kali ini saya pikir ya ini masukan dari teman-teman semua sebagai bentuk empati kita pada yang terkena bencana. Ya, kita mengirimkan bantuan ke sana. Dan saya kira kalau makanan-makanan lainnya sudah banyak. Di Tanah Abang, di Jakarta banyak. Mudah-mudahan NTB ini ada kekhasan sendirilah. Di tengah musibah ada yang bikin mereka tersenyum untuk merasakan rasa yang berbeda. Kalau sehari 2 hari makan popmi sih oke. Kalau seminggu 2 minggu terasa juga nggak hambarnya. Tapi kalau rasa kuliner NTB itu kan khas. Nah, mudah-mudahan bisa menghibur anak-anak kemudian yang punya selera yang berbeda ketimbang masakan yang buatan toko. Itu aja pikirannya. Beberapa bahan makanan siap saji yang dikirim pemerintah NTB ke korban gempa Cianjur seperti kue kering, sate rembige, ayam taliwang, abon, telur asin, dan ayam rarang. Dari Mataram, Vinka Aindini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.